Hmm. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Kita bakal lanjutin materi yang sebelumnya, materi yang selanjutnya. Sorry. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan dari materi yang sebelumnya, itu kalau mau ditanyakan dulu boleh. Balik dulu ya ke sisi fotometrinya. Aku advance lagi. Setelah dibaca-baca, ini aku kasih, boleh lewat nanya langsung, boleh mau dari dari chat juga boleh. Enak yang teman-teman aja gimana? Oke, kalau belum ada pertanyaan untuk materi minggu lalu, aku mulai aja ya materi minggu ini. Berarti materi minggu ini tuh sebenarnya masih berkaitan sama yang minggu lalu. Kalau kemarin aku sempat ngejelasin kalau misalnya fotometri itu dia itu
menelaah kuantitas ya, kita mempelajari tentang kuantitas cahaya. Fotometri itu kuantitas cahaya yang dipelajari kan. Nah, kalau spektroskopi itu yang mempelajarinya itu soal kualitas ya, kualitas cahaya. Ya gitu sih. Jadi karena kemarin kita banyak ngomongin soal fotometri, banyak kayak seberapa kuat si cahayanya gitu ya. Sekarang kita ngomongin tentang kualitasnya. Jadi kayak cahayanya itu jenisnya kayak gimana. Gitu. Walaupun kemarin beberapa juga ada yang bersinggungan ya. Nah, kalau kita ngomongin soal si kualitas cahaya, itu kita nggak lepas dari yang namanya spektrum ya. Spektrum. Nah, itu sendiri kenapa nama materinya itu adalah spektroskopi. Karena kita mempelajari yang namanya spektrum. Spektrum ini apa? Spektrum ini adalah hasil pembiasan ya. Nah, ini ada yang ngomongin pembiasan, ada yang difraksi gitu ya. Dari berkas cahaya putih. Gitu sih. Jadi spektrum itu sebenarnya hasil pembiasan atau difraksi dari berkas cahaya putih. Nah, contohnya spektrum itu ya. Nah, ini udah ada sekalian. Nah, sini sebenarnya gambarnya udah dua-duanya nih. Ya Allah. Udah kok, baru disuruh pindah-pindah. Jam berapa? Pembinanya belum datang, ibu. Pasti bapak nggak juga, jadi ya, tapi gantian naik bahasa. Oke. Oke. Nah, jadi kira-kira prosesnya kayak gini. Ada cahaya putih, berkas cahaya putih. Kalau di dalam gambar ini, yang sebelah sini, beam of sunlight ini, yang white. Lalu dia biasanya difraksikan sama prisma gitu. Adalah sebuah prisma yang berfungsi sebagai pembiasnya gitu. Nah, kalau misalnya di kasus ini sebenarnya adalah apa ya, kayak konsepnya lah.
pemecahan cahaya putih gitu. Tapi kalau di astronomi sendiri itu kita nggak pakai prisma biasanya untuk memecah si spektrumnya. Jadi ada alat yang biasanya digunakan untuk membuat spektrum, membentuk spektrum di astronomi disebut spektograf ya. Itulah. Jadi kita pakainya spektograf. Misalnya dia itu terdiri dari celah-celah juga. Bukan juga sih. Dia terdiri dari celah-celah gitu. Tapi fungsinya sama. Dia nanti bisa difraksikan cahaya juga. Kalau misalnya aku cari gambarnya. Ada gambarnya kayak. Alatnya. Nah ini nih. Copy. Ini mungkin bakal kita bahas lebih lanjut di ini ya, di instrumentasi ya. Karena ini sebenarnya masuknya ke instrumen astronomi kan. Tapi kira-kira alatnya kayak begini. Ini nantinya ini bakal dipasang di teleskop sebagai pengganti eyepiece. Eyepiece itu lensa yang dekat mata ya. Jadi nanti lensa yang dekat mata dicabut gitu. Terus kita pakai ini. Nanti ada detektornya sendiri yang bakal ngedetek si spektrumnya. Nah, tapi untuk prosesnya gimana itu nanti mungkin bakal kita bahas lebih lanjut di instrumentasi. Tapi sebenarnya mereka sama-sama menggunakan konsep yang sama yaitu difraksi tadi. Itu walaupun metodenya agak beda. Nah, kalau ini tuh dia pakai prisma. Nah, di prisma sendiri itu ada perbedaan indeks bias gitu antara si prisma dan medium di sekitarnya. Jadi kalau aku tunjukin kira-kira gini, di sini ini udara ya, terus di sini kan prismanya. Nah, udara ini misalnya punya indeks bias N air gitu ya. Nah, prisma ini punya indeks bias N free gitu. Nah, ada perbedaan nih, karena NR itu nanti dia nggak sama dengan N free. Biasanya si N free-nya ini
lebih besar dibandingkan dengan NR. Sehingga nanti terjadi pembiasan karena perbedaan ini. Nah, gara-gara adanya perbedaan ini yang menyebabkan pembiasan gitu. Nah, seberapa besar bedanya itu nanti menyebabkan besar belokannya sih sebenarnya. Belokan yang terjadi seberapa besar. Nah, keluar dari prisma juga akan terjadi proses yang sama tuh sebenarnya. Tapi dia udah kepisah duluan lah. Ya gitu. Itu juga yang terjadi sama pelangi. Gitu juga, tapi yang ngebiasin kalau pelangi itu bukan prisma, tapi air kan. Nah, air itu juga punya indeks bias yang beda sama udara juga. Sehingga nanti dia bisa mecah si cahaya tadi. Oke, nah nanti hasilnya kalau misalnya nih kita naruh kayak kertas gitu atau apa ya, suatu bidang lah untuk menangkap hasil pecahan cahaya ini, itu nanti hasilnya adalah spektrum yang di bawah sini nih. Gitu. Jadi sebenarnya kita menangkap cahaya yang udah dipecahin ini. Terus nanti kita pelajarin tuh hasil pecahan cahayanya tadi. Si spektrograf juga gitu. Jadi bedanya hanya kalau antara spektrograf sama prisma cuma caranya aja. Gitu ya. Oke. Mungkin kita bakal membahas lebih lanjut soal si mekanisme prismanya dulu. Walaupun nanti kalau di astronomi kebanyakan kalau misalnya kita lagi ngomongin alat untuk membuat spektrumnya, kita bakal lebih banyak ke spektrograf ya. Tapi ini juga banyak nanti efeknya kita bisa, maksudnya konsepnya sendiri itu bisa kita pakai kemana-mana dan juga berbeda. Oke. Kita ngomongin lebih banyak soal pembiasan ya untuk sekarang. Pembiasan. Nah, konsepnya pembiasan itu difraksi. Wait, aku cari gambar yang terbarukan tentang itu ya. Sorry, ini kok difraksi sih, refraksi. Kayaknya aku ada salah tulis. Ini bukan difraksi. Nama lainnya itu refraksi. Tapi dia pakai difraksi. Si spektrografi makanya difraksi, tapi sebenarnya tujuannya tetap sama ya, membentuk spektrum. Nah, pembiasan itu atau refraksi. Kalau gambarnya itu
Sebenarnya kalau konsep dari refraksi sendiri itu kayak gini. Jadi ini ada dua medium yang berbeda ya. Yang satu medium putih ini, terus ada yang medium biru. Mungkin aku kasih keterangan aja ya. Sini ada medium, misalnya aja kita anggap ini medium udara gitu ya. Medium udara, terus kita kasih dia N air gitu ya. N udara gitu. Nah, terus di sini ada air, medium air, dia punya indeks bias. Indeks biasnya N water. N water. Nah, untuk si medium-medium ini biasanya mereka kan kepisah nih. Ini adalah si pemisah mediumnya lah ya. Ini garis pisah medium, garis pisah. Kita. Nah, nanti ada yang namanya itu si garis normal ini. Ini sebenarnya garis normal itu adalah yang si garis putus-putus ini. Disebut juga sebagai garis normal, di mana dia tuh tegak lurus ya. Tegak lurus sama si garis pisah medium itu. Garis normal itu kayak gitu. Dia tegak lurus sama garis pisah mediumnya. Jadi kalau kita lihat di sini juga kelihatannya sebenarnya dia 90 derajat gitu. Antara si garis normal sama si. Nah, ini bakal jadi garis bantu kita. Oke. Nah, I itu I adalah sudut datang biasanya. Kita sebut sebagai sudut datang. Dimana itu sebenarnya adalah jarak sudut antara cahaya yang datang ya dan garis normalnya. Nah, makanya kita butuh garis normalnya karena kita ngitungnya itu dari antara cahaya ke garis normal. Jadi makanya tadi si garis normalnya jadi penting. Dia jadi referensinya. Terus ada R juga. Kalau ini sudut keluar gitu. Ini berarti sama sih. Jarak sudut antara cahaya keluar ya dan garis normal. Gitu. Nah, jadi kita bisa lihat di sini dia dibelokin ya. Jadi pembiasan atau refraksi itu sebenarnya adalah pembelokan cahaya itu akibat perbedaan medium tadi. Nah, kira-kira skemanya seperti ini. Dan hukum yang bisa kita pakai untuk menjelaskan fenomena ini tuh adalah yang namanya hukum Snellius ya. Pembiasan dapat dijelaskan
Cornelius. Oke. Ini pembiasaan. Nah, Corneliusnya sendiri itu ininya adalah NI. Ini misalnya aku buatnya dalam bentuk I ya, jadi sin theta I sama dengan NF sin theta F gitu. Rumus umumnya itu kayak gini. Oke. Nah, kalau misalnya kita menggabungkannya dengan gambar yang di atas ini, berarti rumusnya jadi ini. Penyesuaian dengan segambar di atas. Nah, berarti tadi dia datang dari udara, maka yang kita tulis pertama kali adalah NR. Lalu NR ini kan dia nanti bakal berhubungan sama sudut datang ya, karena dia tadi datang dari udara. Berarti NR sama dengan sin tadi sudutnya itu adalah I kecil ini, berarti NR sin iota itu ya. Iota ini itu bakal sama dengan N water sin R ya, sudut keluarnya. Jadi nanti di dalam satu sisi ini tuh mereka sebenarnya berada di medium yang sama ya. Jadi nanti hubungannya itu antara indeks bias di udara dengan sudut di udara juga gitu. Di indeks bias di daerah atas ini dan sudutnya itu juga sudut datangnya gitu. Waktu dia masih berada di udara. Sementara untuk yang di air juga nanti berarti ada di sisi yang sama juga tuh antara indeks bias air sama si namanya sudutnya ini. Gitu. Kira-kira ngapalnya kayak gitu. Seperti ini. Gitu ya. Nah, sebenarnya banyak banget di astronomi kita nemuin kasus-kasus gini. Contoh kasusnya, contoh kasus penerapan refraksi gitu. Bukan contoh kasus penerapan, contoh kasus fenomena. Fenomena refraksi di astro. Contoh yang paling gampangnya, misalnya kayak lensa teleskop ya. Oke. Nah, kalau misalnya kalian pernah ngeliatin, bahkan di ini fisika juga punya ya. Mungkin di materi pelajaran fisika gitu di sekolah. Itu kan ada namanya lensa ya. Nah, lensa ini sebenarnya konsepnya adalah pembiasan gitu. Makanya cahayanya bisa belok gitu. Nah, walaupun ada hubungannya sama geometri lensanya juga, nanti pembelokannya itu bisa kita atur gitu. Tapi konsepnya tetap sebenarnya adalah konsep refraksi atau pembiasan, dimana ini kita belokin. Gitu. Itu kalau teleskop yang pakai lensa ya. Tapi teleskop nanti ada beberapa jenisnya, bakal kita bahas lebih lanjut lagi di instrumentasi.
Nah, contoh lainnya juga, fenomena lain adalah perubahan ketinggian bintang akibat atmosfer ya. Bentar. Nyari gambar ya. Misalnya ini. Ini sebenarnya bukan bintang ya. Bintang sih, tapi yang dekat sama kita matahari ya. Tapi konsepnya tetap sama. Nah, di sini jadi sebenarnya matahari itu ada di posisi yang bawah sini nih. Oke. Jadi makanya di sini disebut juga sebagai actual positionnya si mataharinya. Nah, cahaya matahari tersebut kemudian melewati atmosfer. Nah, karena ada perbedaan indeks bias antara si atmosfer dan eksosfer atau daerah di luar sini, di luar atmosfer kita, itu kemudian si cahayanya tadi tuh dari mataharinya membelok gitu. Membelok sampai akhirnya ke mata kita. Kalau kita lihat di sini dia belok, jadi akhirnya ujung-ujungnya lurus gitu di mata kita akhirnya. Nah, jadi seolah-olah nanti si mataharinya itu berada di kita ngelihatnya dia ada di arah lurusan kita itu, sesuai dengan arah datangnya cahaya yang terakhir ini. Arahnya kan lurus nih, yang bagian akhir dari cahayanya. Nah, jadi kita seolah-olah ngelihatnya si matahari berada dari situ. Makanya si mataharinya itu terlihat seperti yang di atas ini, bukan yang bawah. Nah, ini juga akibat refraksi. Gitu. Akibat refraksi terjadi perubahan posisi dari benda langit. Gitu. Nah, jadi ketinggian bintang ataupun objek-objek langit lainnya akibat dari atmosfer itu bisa pindah. Oke. Jadi konsep refraksi kayak gitu. Ada yang pengen ditanyain sebelumnya teman-teman untuk konsep refraksi sendiri?
Oke, kalau belum ada, lanjut lagi ya. Nah, terus gimana si refraksi ini? Sebenarnya kan dia ngebelokin cahaya ya. Jadi refraksi membelokkan cahaya. Tapi kenapa kemudian dia bisa berubah jadi spektrum? Kenapa? Kenapa dia? Kenapa refraksi dapat membentuk spektrum ya? Kenapa refraksi dapat membentuk spektrum? Nah, jadi kunci utamanya itu kenapa refraksi dapat membentuk spektrum sebenarnya ada di ini. Karena indeks bias tiap panjang gelombang di medium yang sama itu berbeda-beda. Gitu. Jadi inti daripada kenapa spektrum kita bisa kebentuk itu gara-gara ini. Jadi indeks bias untuk tiap panjang gelombang ya di medium yang sama itu dia nilainya berbeda-beda. Itu kenapa? Kalau kita lihat di atas lagi, di sini ya balik lagi. Nah di sini tuh kita ngelihat bahwa si warna ungu itu nanti beloknya lebih besar daripada warna merah. Gitu. Jadi kita bisa lihat, ini dia garis lurus begitu. Nah tapi nanti warna merah ini dia beloknya lebih kecil. Maksudnya beloknya itu berarti perubahan sudut dari datangnya ya. Jadi dia datang dengan arah seperti ini, kemudian nanti dia beloknya lebih sedikit lah dibandingin sama warna ungu. Jadi warna ungu nanti beloknya lebih banyak. Dengan kata lain, itu semakin besar frekuensinya atau semakin pendek panjang gelombangnya, itu nanti indeks biasnya semakin besar. Gitu. Jadi hubungan itu, jadi semakin besar frekuensi, atau bisa juga kita ngomongnya semakin kecil, semakin pendek panjang gelombang gitu ya. Maka indeks bias semakin besar. Dan juga berlaku sebaliknya ya. Jadi kalau frekuensinya makin kecil, maka nanti indeks biasnya juga semakin kecil. Atau kalau misalnya panjang gelombang semakin panjang, indeks biasnya semakin kecil. Oke, semakin besar frekuensi, semakin pendek panjang gelombang, itu indeks bias semakin besar ya. Nah, mungkin tadi gambar yang di atas kurang menggambarkan. Kita cari lagi. Refraction, prism. Ini mungkin akan kita bisa lihat di audience.
konsep ini nanti bakal penting banget, apalagi waktu kita udah mulai masuk ke instrumentasi. Jadi nanti bakal ada banyak banget fenomena-fenomena yang harus kita ngertiin dengan konsep ini. Kalau di spektroskopi sendiri itu lebih ke konsep pembentukan cahayanya aja ya. Untuk belum kita kayak apa ya, ini tuh belum jadi kayak fenomena, membentuk fenomena besarnya gitu. Walaupun memang ini adalah konsep dasar pembentukan spektrumnya, tapi biasanya belum ditelaah lebih lanjut di sini. Nah, kira-kira gambarnya dua dimensinya seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya, si cahaya merah itu beloknya dari awal arah si cahaya putih itu nggak terlalu jauh, sementara yang ungu lebih jauh beloknya ya. Makanya dia bisa kepisah gitu cahaya-cahayanya. Nah, secara definisi, si indeks bias itu atau tadi N ya, itu sebenarnya adalah rasio antara kecepatan cahaya dan kecepatan cahaya di misalnya ini indeks bias NI gitu ya, CI gitu. Jadi indeks bias itu sebenarnya adalah perbandingan antara kecepatan cahaya di ruang hampa dibagi dengan kecepatan cahaya di medium tersebut gitu. C, kecepatan cahaya di ruang hampa CI, kecepatan cahaya di medium I. Nah, itu adalah NI sebenarnya. Jadi indeks bias itu sebenarnya adalah itu. Jadi kecepatan cahaya itu bakal beda-beda tergantung dia ngelewatin apa gitu ya mediumnya. Nah, kalau misalnya dia di ruang hampa itu yang bisa kita kira-kira tuh sekitar 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik itu ya. Cahayanya. Sebuah konstanta gitu. Nah, kayak misalnya air itu sekitar 1,5 kalau nggak salah indeks biasnya, artinya kecepatan cahaya di air itu cuma sekitar 2 kali 10 pangkat 8 meter per detik aja. Gitu. Nah, dengan kata lain juga kita bisa bilang bahwa ternyata cahaya ungu itu perambatannya di apa namanya? Perambatannya di medium di suatu medium itu lebih lambat dibandingkan sama kecepatan cahaya di warna merah misalnya gitu. Perambatannya lebih lambat. Kira-kira kayak gitu. Sampai sini ada yang pengen ditanyain teman-teman?
Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk yang selanjutnya ini yang pengen aku bahas itu adalah nih ya, kayak jadi nih kita udah tahu nih pembentukannya gimana gitu ya. Jadi materi awal-awal ini lebih ke pembentukan. Nah lalu setelah dibentuk apa yang bisa kita pelajarin gitu ya dari si spektrum-spektrum ini. Oke. Nah, sebenarnya si spektrum-spektrum ini tuh sangat-sangat erat kaitannya sama yang kemarin kita pelajarin soal kurva Planck. Tuh. Sebentar aku dulu. Nah, mungkin aku masukkan ke spektroskopi 2 aja ya. Misalnya kurva Planck ya. Cari contohnya biar gampang ngejelasin. Mana ya? Aku nggak ada contohnya. Ini aja langsung. Oh ini boleh, thank you boleh. Masih ngajar boleh? Masih Mana siswamu? di dalam Zoom. Hah? Dalam Zoom. Dalam Zoom? Tapi kau lagi mute apa kau lagi buka ini? Lagi buka. Masa lagi dibuka sih? Bukannya di mute ya? Semangat ya boleh? Kasih Pak. Kepengen lagi ngajar Olimpiade. Bagi kopi cola aja nggak beli? Kak, gambarnya bisa dikasih gede kok. Iya, boleh. Bentar ya, aku gede. Nah, jadi contohnya tuh kayak gini. Kayak gini. Nah, ini sebenarnya kayak contoh spektrum bintang-bintang banyak gitu, beda-beda gitu ya. Nah, ini tuh sebenarnya tuh ada hubungannya sama Planck curve yang udah kita pelajarin di materi sebelumnya gitu. Misalnya kayak contohnya ini yang bintang warna, yang bintang O ini ya. Jadi ya. Ya, jadi misalnya bintang O yang ini. Bintang O yang ini tuh kelihatan kan kayak warna di daerah birunya tuh lebih gede dibandingin sama warna yang daerah merahnya tuh kayak redup-redup gitu. Merahnya tuh agak gelap, tapi birunya kenceng. Warnanya tuh kuat. Artinya intensitas di daerah birunya ini tinggi, tapi intensitas di daerah merahnya itu kecil. Jadi dari sini aja kita bisa lihat sebenarnya ini range
range apa ya? Range spektrum range panjang gelombangnya itu sama semua nih. Antara yang O sampai yang M ataupun sampai B1 emission ini semuanya itu range-nya sama dari daerah ultraviolet sampai sekitar daerah infrared. Ini visual range semua. Nah, tapi kita bisa lihat di sini ternyata tiap bintang itu dengan kelas yang beda-beda tuh dia intensitasnya beda-beda di tiap warnanya. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya contohnya di O, gitu. Misalnya kalau aku buat kira-kiranya ya, ini untuk yang O, untuk yang O ini, misalnya ini range-nya ya, dari sini sampai sini. Nah, dia tuh kira-kira nanti si grafiknya kayak seperti ini gitu. Nah, di sini kelihatan ya bahwa di daerah ultravioletnya itu tinggi banget nih intensitasnya. Tapi lama-kelamaan ke daerah merah dia semakin kecil gitu. Kayak gitu kan. Nah, sementara kalau misalnya kita bandingin sama yang di warna M nih misalnya. M yang di M0 ini. Nah, nanti spektrumnya itu, curve-nya, itu kira-kira bentuknya bakal kayak gini. Balik Jogja, tapi belum jadi. Nanti malam. Ini katanya siangnya mau hadir belum tadi. Biasanya seperti ini. Oke. Nah, makanya di daerah merahnya itu kelihatan terang banget. Daerah hijau, kuning, merah gitu. Nah, daerah situ gede. Tapi di daerah birunya kecil. Nah, jadi Planck curve-nya bentuknya kira-kira kayak gitu. Ini hubungan antara si spektrum sama si Planck curve ya, yang udah kita pelajarin kemarin. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk soal hubungan antara spektrum dan Planck curve-nya ini? Oke, sambil tadi sama. Nah, ini mungkin yang pertama itu kita ngomongin soal Kumwin ya. Nah, ini jadi telaah spektrum pertama kita lah. Gitu. Apa yang bisa kita dapetin dari si spektrum ini gitu kan. Jadi hukum Wien. Nah, hukum Wien itu datangnya sebenarnya dari mana sih gitu. Mungkin aku bakal dari Pemprov dulu. Flow.
Aneh ya rumusnya. Nah, intinya sebenarnya hukum Wien ini datangnya dari penurunan kurva Planck gitu. Nah, jadi misalnya aja kemarin kita punya rumus ya, yang kurva Planck itu fungsi Planck lah, bisa kita bilang fungsi Planck itu fungsinya adalah B lambda gitu ya, B lambda T misalnya gitu. B lambda T di mana si intensitas itu kan kemarin kita tahu bahwa dia itu bakal tergantung sama si panjang gelombang berapa sama temperaturnya berapa nih. Nah, di hukum Wien ini kita anggap kita lagi melihat suatu objek dengan temperatur yang konstan lah, gitu ya. Berarti T-nya udah bukan suatu bukan suatu variabel lagi, tapi misalnya kita bakal melihat suatu kurva dengan T tertentu gitu. Jadi sebenarnya yang kita turunin itu bukan B lambda, tapi lebih ke bukan B lambda T, tapi B lambda aja. Gitu, karena T-nya itu udah kita tentukan. Gitu. Nah, terus penurunan ini kita nanti bisa cari puncak daripada karena dari penurunan itu tadi ya, kita bisa cari puncak daripada kurvanya gitu dengan metode ini kita diferensialin si B lambdanya. Jadi B lambda DB lambda kita turunin terhadap D lambda, ini bakal sama dengan 0 gitu. Oke. Nah, ini kemudian dari sini, dari persamaan yang ini, jadi sebenarnya kita nurunin kurva Planck ya. Nah, dari sini nanti kita bisa dapat si lambdanya itu di mana nilai B-nya maksimal itu ada di mana gitu. Nilai B ya, lambda di mana B-nya maksimum. Jadi intinya kita pengen dapetin ini. Lambda di mana saat B-nya maksimum. Nah, sebenarnya proses dapatnya hukum Wien itu dari situ gitu. Nah, biasanya udah dibuat suatu fungsi baru di mana hukum Wien itu pernyataannya jadi kayak gini. T itu sama dengan 0,2898 per lambda max. Itu. Dimana saya gini, aku tuh kotakin dulu. Ini hukum Wien-nya ya sebenarnya. Nah, datangnya dari mana? Datangnya sebenarnya dari atas ini. Oke. Nah, di mana T-nya itu ini dalam Kelvin nih. Kelvin. Ini sebenarnya adalah temperatur permukaan bintang. Nah, lalu si lambda max ini sebenarnya adalah lambda max itu ini pada saat B-nya maksimum atau intensitas maksimum, berarti posisi lambda max itu kira-kira misalnya maksimumnya di sini ya, B maksimumnya kan di sini. Nah, ini adalah B maksimum.
B max. Nah, maka panjang gelombang yang berkorespondensi dengan intensitas maksimum ini kita sebut sebagai misalnya lambda max. Gitu. Di lambda di mana B-nya max. Jadi lambda max itu sebenarnya adalah itu. Jadi panjang gelombang di mana intensitas maksimum. Nah, ini dalam sentimeter kalau misalnya kita menggunakan persamaan yang di atas ini. Jadi lambda max dalam sentimeter, temperaturnya dalam Kelvin. Nah, ini adalah telah spektrum pertama yang bisa kita lakukan dari spektrum bintang. Gitu. Jadi kita bisa tahu nih, oh kalau misalnya si kurva Planck-nya si bintangnya itu intensitas maksimumnya di sekian, misalnya, itu nanti kita bisa tahu, oh temperaturnya itu berarti segini. Gitu. Temperatur permukaannya ya. Gitu. Jadi enaknya itu. Karena si bintang tadi dia seperti benda hitam, maka radiasinya juga seperti benda hitam. Jadi harusnya dia juga memiliki sifat yang sama seperti benda hitam. Makanya kita bisa memprediksi temperatur dari permukaan bintangnya dari sini. Contoh, seperti matahari ya. Matahari itu mempunyai kurva radiasinya kira-kira. Nah, aku coba cari ya. Nah, kira-kira kayak gini. Oh, tapi ini kurang ini ya. Ini deh. Skala ininya kurang oke. Kayak gini, kira-kira ya. Nah, ini punyanya matahari, gitu. Nah, yang garis solid itu adalah kurva radiasi yang kita terima. Dan yang garis putus-putus itu sebenarnya adalah ekspektasi ya. Atau di luar atmosfer mungkin kalau di sini. Oke. Makanya di sini dia ngomongnya oh ya di sini ini bukan si benda hitamnya tapi ini extraterrestrial spectrum, berarti kalau misalnya dia mati di luar atmosfer kita mungkin pakai kayak Hubble atau JWST gitu ya. Nah, itu nanti kita ngelihatnya yang putus-putus ini, tapi kalau misalnya di bumi itu kita ngelihatnya yang garis solid warna hitam ini. Gitu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa misalnya kalau kita tarik garis ya. Tarik garis kan puncaknya kira-kira di sini nih. Sini puncaknya. Gitu ya. Nah, di puncaknya ini itu berkorespondensi sama panjang gelombang 500 nih untuk matahari, 500 nanometer ya. Oke, jadi dari grafik didapatkan
matahari memiliki temperatur permukaan temperatur permukaan memiliki lambda max itu di sekitar 500 nanometer ya. Nah, jadi kita bisa mencari temperatur efektifnya matahari. Berarti TF ya, jadi kan sama dengan 0,2898 dibagi sama lambda max ya. Lambda max. Kata lain 0,2898 ini kita bagi sama 500 nanometer tapi. Nah, karena tadi lambda max-nya harus dalam sentimeter, berarti 500 nanometer ini harus kita rubah dulu ke sentimeter ya. Nah, dari nanometer ke meter sendiri itu kan 10 pangkat negatif 9. Bedanya antara meter sama sentimeter kan 2 ya. Dan sentimeter lebih kecil lah daripada meter gitu ya. Jadinya 10 pangkat negatif 7. Gitu. Jadi 500 dikali 10 pangkat negatif 7 sentimeter. Kayak gitu. Nah, ini kalau misalnya kita cari di... Jualan ya? Itu jualan apa ya? Gak tahu, tapi kalau misalnya kita cari di kita cari nilainya, nah kita dapat angka temperatur efektifnya matahari adalah 5796 Kelvin. Ya. Ada? Berapa bro? Sukses. Oh, bayar. Sukses itu bayar. Nah, jadi kalau kita lihat dari sininya aja, kita tuh udah bisa confirm ya. Kemarin kalau nggak salah, waktu di pelajaran fotometri ya, itu kita ada menggunakan kayak temperatur matahari kan ya. Dimana temperatur matahari itu kalau nggak salah aku gunain juga 5800 gitu. Nah itu datangnya dari mana? Sebenarnya dari sini nih. Gitu. Dari hasil telaah spektrumnya ini. Oke. Sebentar ya. Sorry ya, ada anjing di rumah terus dia kalau misalnya ada orang lewat suka menggonggong. Oke, ya udah tenang. Kita lanjut ya. Oke. Gimana teman-teman untuk yang kurva radiasi ini ada pertanyaan? Kurva yang hukum Wien lah in general ya. Apakah ada pertanyaan yang pengen ditanyain? Sebenarnya ini grafiknya bagus banget dan kita bisa nanti bahas ini juga sih. Untuk yang selanjutnya juga.
Oke, kalau gitu, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut lagi ya. Aku bawa makan. Apa itu? Buat aku dan kamu pakai duitmu. Oh iya, ntar ya. Panros. Pancoros. Panros apa? Yang selanjutnya kita bakal bahas soal apa ya? Ini kita masih pakai gambar yang sama ya. Sini. Oh, ini aja. Bahasa dari sini. Hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff untuk radiasi. Jadi aku cari gambarnya lagi. Kirchhoff radiation. Nah, dia. Oh, ini ada gambar lebih bagus. Oh, iya. Oke. Kirchhoff untuk radiasi. Nah, jadi kalau dari gambar, hukum Kirchhoff soal radiasi itu ya. Nah, di sini ada beberapa komponen pentingnya. Yang pertama, ini ada sesuatu lah, ya, yang terang ini sumber cahaya lah. Jadi produsennya. Terus ini ada gas dingin ya. Ini gas dingin. Ini video saya ini dulu gula-gula. Nah. Kayak asik gitu rasanya. Funky ya. Terus ini prisma. Bukan enak tapi funky. Ya mana ngeliat mana? Gabungan. Nah, jadi kondisinya ini ada 3. Kondisi pertama itu dia langsung apa ya, refraksi dari sumber langsung ya, refraksi sumber. Jadi itu bisa kita lihat di sebelah sini nih. Ini kondisi 1. Nah, jadi ada sumber cahaya, kemudian si sumber cahayanya ini langsung difraksi cahayanya oleh prisma, gitu. Jadi kita ngerefraksiin langsung sumbernya. Yang kedua, kita ngerefraksi si gas dingin. Nah, gas dingin ini biasanya bukan produsen sih. Jadi dia nggak ada proses di dalamnya yang menghasilkan cahaya lah. Gitu. Secara internal ya. Jadi kalau dia sendirian dia nggak ngeluarin cahaya gitu. Tapi ini gara-gara ada interaksi lah
antara gas dingin dan gas panas ini sehingga dia tetap ada ya, tetap ada hasilnya. Nah, ini proses kedua. Oke. Nah, proses ketiganya ini adalah refraksi dari sumber yang ditutupi oleh gas dingin. Ya. Nah, itu kita bisa lihatnya itu adalah yang ini prosesnya. Ya. Ini adalah kondisi ketiganya. Gitu. Jadi yang pertama tadi dia langsung dari sumber, yang kedua itu dia dari gas dingin, dan yang ketiga itu dia gabungan nih antara si sumber terus ketutupan sama gas dingin, terus baru cahaya yang keluar dari mereka tersebut diarahin ke prisma, terus direfraksikan sama prisma jadi spektrum ya. Nah, jadi sebenarnya bisa ngelihat dari garisnya juga sih. Nah, kalau yang pertama berarti garisnya langsung dari sumber prisma spektrum. Kalau yang kedua itu dari gas dingin prisma spektrum. Kalau yang ketiga itu berarti dari sumber gas dingin prisma spektrum. Nah, jadi Kirchhoff tuh sebenarnya menggambarkannya kayak gini. Nah, kalau kita ngelihatnya langsung dari sumber cahaya, itu nanti spektrum yang kita dapat itu adalah ini apa namanya? Kontinu. Seperti yang terlihat di gambar ini juga. Jadi spektrumnya kontinu dari ultraviolet sampai dengan merah, semuanya ada gitu. Walaupun ini intensitasnya sebenarnya beda-beda ya. Ada yang intensitasnya tinggi, ada yang intensitasnya rendah, tapi semuanya hadir gitulah warnanya. Nah, yang kedua sebenarnya itu kalau di sini kita ngelihatnya, wah banyak warna yang hilang. Jadi kebanyakan malah hitam aja, tapi sisanya itu ada warna-warna kecil-kecil gitu ya, yang keluar dari gas dingin ini. Dan yang terakhir itu adalah absorpsi. Jadi ini ada nama-nama spektrumnya sendiri nih. Jadi kalau dia dari sumber langsung, namanya adalah nama spektrumnya ya. Ini spektrum kontinu. Kalau misalnya dari gas dingin ini namanya spektrum emisi. Dan kalau misalnya antara sumber dan gas dingin ini jadinya spektrum absorpsi gitu. Jadi prosesnya kayak gitu. Dan bedanya itu kalau continuous spektrum tadi warnanya semuanya ada. Kalau misalnya di spektrum emisi itu warnanya sedikit aja yang keluar. Dan kalau di spektrum absorpsi itu hampir semuanya ada tapi ada yang hilang gitu. Nah, mungkin pertanyaannya jadinya kenapa sih mereka bisa kebentuk spektrum-spektrum dengan warna-warna kayak gitu? Maksudnya dengan jenis-jenis 1, 2 ataupun 3 gitu. Nah, mungkin aku bakal ngejelasin jadinya sekarang bagaimana ketiga spektrum tersebut terbentuk gitu ya. Nah, kalau yang pertama itu sebenarnya lumayan intuitif ya, dimana si
cahayanya itu dia langsung sampai ke pengamat lah intinya gitu. Langsung kita biasin sehingga semua cahayanya itu ada, karena biasanya sumber cahaya ini dia ngeluarinnya di seluruh panjang gelombang. Misalnya kayak yang aku pernah jelasin di fotometri kemarin, itu kayak matahari. Matahari itu kan sebenarnya dia memproduksi cahayanya itu di seluruh panjang gelombang. Makanya kita bisa dapat spektrum kontinu kayak gini. Jadi kalau misalnya ditulisin di spektrum kontinu, spektrum kontinu diakibatkan oleh sumber cahaya yang memproduksi cahaya di seluruh panjang gelombang gitu ya. Nah, yang kedua adalah spektrum absorpsi. Kenapa spektrum absorpsi ini mungkin aku nggak ke spektrum emisi dulu. Karena nanti sebenarnya kita bisa ngerti spektrum emisi ini dari spektrum absorpsi sih. Menurutku lebih gampang kesan. Jadi aku pengen ngejelasin dulu tentang spektrum absorpsi. Nah, jadi seperti namanya kan adalah absorb ya, atau menyerap gitu. Nah, proses yang terjadi di dalamnya tuh kayak apa? Mungkin kita bisa melihat dulu dari tadi skema perjalanannya. Skema perjalanannya kan tadi itu adalah sumber, terus dia ke gas dingin nih, lalu baru ke pengamat ya. Pengamat dalam hal ini berarti gabungan antara prisma dan spektrum. Nah, kita tahu sumber ini sebenarnya dia mengeluarkan cahaya kontinu ya, atau di sini harusnya kalau misalnya ini nggak kepotong sama gas dingin, ini kontinu. Nah, berarti penyebabnya adalah si gas dingin. Kenapa akhirnya spektrum ini berubah jadi spektrum absorpsi di sini kan? Nah, apa yang terjadi di gas dingin ini sehingga dia bisa merubah spektrumnya dari kontinu menjadi absorpsi? Jadi yang terjadi itu sebenarnya adalah gini. Misalnya kalau kita telah lebih dekat di gas dinginnya, misalnya anggap aja nih ilustrasi gas dingin nih. Ilustrasi gas dingin. Gas dingin ini kan sebenarnya terdiri atas debu ya. Debu ini biasanya molekul gitu, atau kalau dia awan gas gitu, atom-atom ya. Ada banyak gitu. Nah, ini kalau secara makronya, misalnya nih misalnya kita bagi warnanya aja jadi 3 lah ya. Jadi ada cahaya tadi, cahaya kontinu tadi, misalnya kita bagi jadi 3 cahaya dong. Jadi ada cahaya biru, cahaya hijau, dan cahaya merah misalnya gitu. Nah, yang terjadi di sini adalah nanti si cahaya biru ini bakal keabsorb sama si gas dingin nih. Secara makronya kayak gitu. Kayak gini. Kemudian yang akhirnya bisa keluar dari setelah melewati gas dingin ini hanyalah warna hijau dan warna merah aja gitu. Oke, berarti nanti cahaya birunya hilang kan? Nah, cahaya biru yang hilang ini adalah cahaya yang terabsorpsi sama si gas dingin.
Makanya kalau misalnya kita ngeliat di sini tuh ada kayak cahaya warna merah ini yang hilang, cahaya warna hijau ini hilang, biru, dan beberapa yang di ultraviolet ini hilang. Nah itu karena apa? Karena cahaya tersebut sebenarnya diabsorpsi sama si gas dingin. Jadi secara makronya dia kayak gitu. Nah secara mikronya, kalau kita melihat lebih dalam, sebenarnya cahaya yang hilang ini dipakai buat apa gitu ya sama si gas dinginnya. Terus kenapa dia bisa hilang gitu. Oke. Nah jadi gas dingin ini tadi berhubung dia gas ya, aku tadi bilangnya kalau dia bisa jadi debu gitu ya. Nah itu biasanya awan sih. Di awan itu terdiri atas debu sama gas, yang gasnya itu atom, debunya molekul gitu ya. Nah mungkin ini gara-gara dia gas dingin berarti isinya atom-atom semua lah. Nah, jadi atom itu sendiri, atom-atom yang ada di dalam gas tersebut, misalnya strukturnya, si judul juga, ilustrasi atom di dalam gas gitu ya. Kak, bisa nggak ini ruangannya kondusif gitu? Ini banyak suara-suara. Jadi kita nggak fokus belajarnya. Oke, bentar ya, coba aku tutup pintunya. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, jadi ilustrasi atom di dalam gas ya. Misalnya ini struktur atomnya kayak gini. Ada nukleus. Misalnya kita ngomongin hidrogen aja. Jadi di nukleusnya cuma ada satu proton, nggak ada neutron ya. Terus dengan kayak misalnya aku anggapnya sekarang skemanya skema Bohr aja ya. Tidak ada kulit-kulit di mana ada orbit-orbit elektronnya gitu. Nah, si elektronnya ini biasanya di dalam kondisi yang stabil di gas dingin dia akan berada di, apalagi kalau misalnya untuk hidrogen itu dia kan cuma satu tuh elektronnya, kecuali isotopnya ya. Dia tuh cuma ada di daerah yang paling dasar. Kemudian tadi ya, ada cahaya warna biru tadi. Warna biru itu datang ke si atom ya. Kemudian cahaya ini diserap sama si elektron ini. Jadi dia masuk ke dalam sini. Jadi si cahayanya yang datang tadi mungkin aku cahayanya di sini. Ganti warna deh. Saya warna biru muda ya. Begini gitu ya. Nah, jadi cahaya tadi itu bakal diserap sama si elektronnya. Yang terjadi adalah nanti elektronnya ini bakal naik tingkat. Itu misalnya ke sini. Jadi karena cahaya itu membawa energi, cahaya itu kan kayaknya aku sempat jelasin juga bahwa cahaya itu adalah foton. Foton itu partikel cahaya gitu. Nah, si foton itu diserap sama si elektronnya gitu dalam bentuk. Jadi dia ngambil energi dari si fotonnya aja. Nah, si foton ini kemudian energinya diambil sama si elektronnya jadi bisa naik tingkat ke orbit yang lebih tinggi. Kayak gitu.
Jadi ini di dalam kondisi ini sebenarnya itu yang terjadi ya. Jadi kayak foton diserap oleh elektron gitu. Nah, foton yang diserap oleh elektron inilah yang kemudian ini yang kemudian hilang gitu, kayak si warna biru ini. Jadi proses penyerapannya kira-kira kayak gitu. Sehingga ada cahaya-cahaya yang hilang tadi kan di kasus nomor 3 itu, di absorpsi. Itu sebenarnya akibat dari elektron yang menyerap itu tadi. Nah, kalau emisi sebenarnya itu kebalikannya kasus yang di atas gitu. Jadi gas dingin tadi itu kan bakal banyak kena radiasi ya, bakal banyak kena radiasi dari sekitar lah. Misalnya kalau dia kayak awan nebula gitu, nanti dari bintang-bintang sekitarnya itu nanti dia bakal disinarin terus kan. Nah, tapi kadang-kadang di situ tuh karena dia nggak terlalu dekat, jadinya dia nggak terlalu stabil gitu sih ininya ya, penyinarannya nggak kontinu terus-terusan. Jadi proses ini nanti bakal bolak-balik karena di si elektron ini di kulit yang lebih tinggi itu dia nggak stabil sebenarnya. Jadi dia kalau misalnya dia dikasih energi, lalu dia naik ke tingkat yang lebih tinggi, nah di tingkat yang lebih tinggi ini dia nggak stabil. Jadi dia ada kecenderungan untuk mau balik lagi ke yang bawah. Misalnya nih, di sini ada elektron ya, udah di tingkat yang lebih tinggi. Nah, kemudian elektron ini bakal pengen turun ke bawah lagi, gitu. Akibat dia nggak stabil. Di posisi ini dia nggak stabil. Di lokasi ini, di lokasi sih di tingkat energi ini ya, tingkat energi ini dia nggak stabil. Foton. Elektron tidak stabil. Sehingga dia turun lagi. Nah, kalau tadi naik tingkat dia menyerap foton, pada saat dia turun tingkat, itu malah dia mengemisikan foton. Jadi kebalikannya. Kalau dia naik, dia menyerap energi dari foton. Kalau misalnya dia turun tingkat, dia mengeluarkan energi berupa foton. Gitu. Nah, jadi kalau yang proses yang warna merah, ini bakal menghasilkan yang namanya spektrum absorpsi. Oke. Karena ada yang diabsorb. Sementara kalau kejadian yang di warna hijau ini malah menghasilkan spektrum emisi. Nah, makanya waktu kita ngelihat di atas juga, itu tuh sebenarnya di proses 3 dan proses 2 itu tuh
warna yang hilang itu adalah warna yang timbul di proses 2 gitu. Jadi warna yang hilang di proses 3 itu adalah warna yang timbul di proses 2. Jadi kayak di proses 3 ini kan ada warna merah yang hilang ya di spektrum absorpsinya. Kemudian itu dia keluar di proses 2 gitu. Atau di spektrum emisinya. Dan warna-warna lainnya juga sama tuh. Jadi ada warna hijau, warna biru, dan warna ungunya itu semuanya yang hilang di proses 3 itu keluar di proses 2 ya. Kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan. Yang hukum Kirchhoff kedua itu contohnya dari bintang yang beratmosfer bukan? Benar. Gitu ya. Jadi memang kasusnya itu macam-macam sih ya. Ada banyak gitu ya. Nah, bintang yang beratmosfer itu adalah contohnya juga tuh. Jadi contoh hukum Kirchhoff ya. Hukum Kirchhoff. Nah, itu sebenarnya bintang yang beratmosfer itu sebenarnya kasus ketiga tuh. Yang spektrum absorpsi ya. Gitu. Nah, jadi ini ada inti bintang ya. Inti, terus ada atmosfernya gitu ya. Ini atmosfer. Sorry. Atmosfer. Nih. Nah, inti ini bakal bekerja sebagai sumber cahaya kan, karena dia yang memproduksi ya. Dan atmosfernya ini bisa dianggap sebagai gas dingin nih. Gitu. Nggak dingin sih, tapi relatif dingin. Dan memang gas atmosfernya bintang sendiri tuh kan memang bukan ini ya. Sebagai dia ada sih produksi sedikit ada. Produksi energi sedikit ada. Tapi kebanyakan dia tuh nggak produksi cahaya. Jadi memang intinya yang cahaya yang ada proses reaksi fusinya di situ. Nah, gas dingin ini selubungnya aja. Nah, jadi dia bertindak sebagai gas dingin. Jadi contoh hukum Kirchhoff itu yang pertama adalah itu. Bintang itu sendiri itu adalah proses ketiga hukum Kirchhoff gitu. Nah, tadi pertanyaannya yang hukum Kirchhoff kedua itu contohnya dari bintang yang beratmosfer. Oke. Nah, jadi kenapa kita bisa ngelihat bisa ngelihat proses kedua di dalam bintang yang beratmosfer gitu ya. Bukan berarti ada bintang yang tidak beratmosfer nih. Tapi lebih seperti ini misalnya kasusnya ya. Sebenarnya kasus ini tuh lebih ke apa yang kita lihat sih. Jadi gini. Ini bakal kelihatan banget sebenarnya bukan bintang yang beratmosfer tapi lebih ke misalnya bintang dengan atmosfer tebal ya. Dengan atmosfer tebal. Misalnya bintang-bintang yang udah jadi red giant gitu-gitu ya. Nah, ini bakal lebih kelihatan. Kenapa? Misalnya gini. Tadi ada inti ya. Inti sebagai sumbernya. Terus ada atmosfernya nih. Misalnya atmosfernya tebal banget. Atmosfernya. Nah, si inti misalnya nih bakal ngeluarin cahaya ke sini misalnya kan.
Nah, tapi di saat yang sama sebenarnya si inti juga ngeluarin cahaya ke sini kan. Ke sini, ke sini, ke sini, dan lain sebagainya lah gitu ya, ke arah-arah lain gitu. Nah, tadi mungkin di sini tuh arahnya sama ya. Maksudnya dia datang dari arah sini, dari arah kiri ke kanan gitu, arah cahayanya kemudian diserap oleh elektron gitu kan. Kemudian yang diemisikan juga arahnya sama ya, dari kiri ke kanan gitu kan. Nah, tapi sebenarnya ini nggak kayak gitu ya. Bisa jadi, misalnya si cahaya yang masuk dari atas, dari bawah ke atas gitu, yang masuk. Kemudian diserap oleh elektron, kemudian dia keluar ke kanan. Bisa jadi kayak gitu. Gitu ya. Nah, jadi di dalam kasus ini sendiri, ada kemungkinan di mana nanti cahaya yang dikeluarkan inti dari atas ke bawah sama si partikel yang ada di sini di bagian atasnya inti ini itu bakal dikeluarkan ke kanan seperti ini kira-kira. Oke. Nah, kalau kita ngelihatnya seperti ini, bisa kita ngelihatnya dari sebelah kanan sini, si pengamat. Maka nanti garis kuning ini akan membentuk spektrum absorpsi gitu. Sementara yang bagian atas ini, yang garis warna biru ini, itu dia tidak membentuk spektrum absorpsi, tapi lebih ke spektrum emisi. Gitu, karena yang memproduksi cahaya ini, cahaya biru ya, yang di atas, cahaya yang dia pakai, aku tandain pakai garis biru ini, yang memproduksinya adalah sebenarnya hasil serapan dari inti oleh atom-atom yang ada di sini. Sementara kalau yang di tengah ini, itu tuh kayak cahaya yang dikeluarkan oleh inti, kemudian ada yang hilang akibat diabsorpsi sama atmosfernya. Nah, jadi beda kasusnya. Nah, ini yang bisa menyebabkan tadi bintang dengan atmosfer tebal, kalau kita ngelihat bagian atasnya, jadi kayak bukan bagian intinya yang kita lihat ya. Jadi jangan dilihat di daerah sini, jangan dilihat di daerah tengah-tengah ini. Gitu ya. Nah, ini pasti kita dapatnya spektrum absorpsi ini di sini, di dalam yang kuning-kuning ini ya. Ini absorpsi semua. Di luar itu udah emisi semua. Karena itu sebenarnya hasil elektron yang turun gitu dari atmosfernya si bintangnya. Sementara kalau di tengah ini benar-benar dari inti sebenarnya kita lihat. Itu kemudian diambillah beberapa oleh si ininya, oleh si atmosfernya. Gitu. Jadi itu penyebab kenapa bintang dengan atmosfer tebal itu kita bisa ngelihat spektrum emisinya dengan lebih mudah karena sumbernya lebih banyak gitu ya, lebih besar ya karena kalau dia tebal kan. Tapi kalau misalnya intinya lebih gede gitu, kebanyakan nanti kita ngelihatnya spektrum absorpsinya kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan ada bintang yang beratmosfer terus ada bintang yang tidak beratmosfer gitu ya. Tapi lebih kepada kalau bintang yang atmosfernya tebal itu kita lebih gampang melihat spektrum emisinya dibandingkan sama bintang dengan atmosfer yang tipis. Gitu. Itu sih sebenarnya. Gimana? Udah menjawab kah? Oke. Jadi gitu. Nah, selain itu juga misalnya selain kasus ini, kayak kasus yang awan nebula ya. Tadi sempat mention juga. Awan nebula atau MAB gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya bisa menyebabkan hal ini juga karena mereka bertindak sebagai gas dingin biasanya. Jadi kalau kita ngelihat awan nebulanya langsung, ya yang kita lihat itu emisi. Gitu. Karena kalau kita ngelihat bintang yang ada di balik awan nebula, itu yang kita lihat adalah absorpsi. Gitu. Jadi prosesnya kayak gitu. Nah,
Mungkin kita bakal lebih dalam lagi ya ngebahasnya. Oh, sebelum itu mungkin aku pengen ngeliatin kayak spektrum-spektrumnya ya. Kok spektrum? Kurva radiasinya. Jadi udah nggak ya? Biar graf gitu ya. Mantap. Ini cuma ada ini sih. Nggak apa-apa. Ini sebenarnya mirip sama gambar yang di atas ini ya. Iya. Belum. Mirip yang ini. Nggak bisa diklik. Bentar. Halo, halo. Suaraku kedengeran nggak ya? Aku ambil headset sih. Untuk ngurangin noise. Oke. Tadi sampai mana ya? Oh iya, sampai sini. Solar radiation spectrum ya. Oke. Nah, jadi di sini ada macam-macam ya. Ada yang warna kuning, ada yang warna merah, ada yang warna hitam itu garisnya. Nah, jadi sebenarnya yang warna kuning itu, yang warna hitam dulu deh, yang warna hitam ya. Yang warna hitam itu sebenarnya adalah rumus Planck aja gitu. Rumus Planck terus dibuat suatu kurva gitu ya. Dari apa namanya? Bintang dengan temperatur 5250 Celcius ya di sini. Jadi dalam Kelvinnya kita tambahin aja sekitar 5500-an gitu ya. Ini matahari gitu. Nah, sementara yang kuning ini sebenarnya adalah kalau misalnya spektrum kontinu
kita apa ya? Kita jadiin radiation curve gitu atau kurva radiasi, itu nanti spektrum kontinu itu bakal kelihatan kayak yang warna kuning. Gitu. Nah, padahal kan yang warna kuning ini sebenarnya adalah cahaya yang ada di atas atmosfer ya. Itu kan cahaya yang ada di atas atmosfer. Nah, kenapa cahaya yang ada di atas atmosfer itu kontinu gitu ya? Nah, ini sebenarnya gara-gara ini aja sih. Ini mendekati ya, bukan sepenuhnya kontinu ya, mendekati kontinu. Jadi karena nggak ada atmosfer aja, jadi atmosfernya kita itu tidak mengabsorpsi cahaya dari si bintangnya gitu, dari si matahari ya kalau si matahari. Nah, jadi atmosfer kita tuh nggak absorpsi apa-apa gitu dari cahaya si matahari. Nah, sebenarnya ini pasti ada juga absorpsi yang ada di dalam sini, gitu. Yang ada di dalam radiasi ini, di mana absorpsi yang terjadi itu sebenarnya dari atmosfernya matahari, bukan dari atmosfernya kita ya. Gitu. Nah, tapi ini udah mendekati kontinu lah. Jadi efek absorpsinya cuma dari atmosfer matahari. Nah, sementara kalau yang merah ini tuh udah terkena absorpsi oleh atmosfer bumi. Gitu. Nah, di sini ada banyak dip ya, atau kehilangan-kehilangan lah. Ada kehilangan di sini, ya kan? Ada kehilangan di sini, ada kehilangan di sini, gitu. Nah, ini banyak banget kan? Nah, kehilangan-kehilangan ini itu sebenarnya akibat absorpsi ya. Gitu. Jadi diabsorpsi kalau di dalam kasus ini tuh diabsorpsi sama gas H2O ya, atau water vapor lah. Gitu. Jadi H2O-nya ini terjadi proses yang sama kayak yang aku jelasin di atas tadi. Dia tuh nyerap energi dari bintang-bintangnya, itu kan. Kemudian terjadi dip kayak gini atau kehilangan energi di daerah ini. Nah, jadi ini juga yang spesial ya. Jadi tiap atom atau molekul menyerap energi yang spesifik gitu ya. Itu misalnya kayak kasus di gambar yang di samping sini. Tiap atom atau molekul menyerap energi yang spesifik ya. Nah, misalnya kayak di kasus ini, itu H2O itu yang diserap misalnya adalah di daerah 900-an ya. Ini berarti 900-an nanometer gitu kan. Nah, jadi H2O itu memang menyerap di daerah segitu gitu. Jadi cahaya di daerah situ pasti itu menunjukkan H2O gitu, yang nyerapin. Gitu juga di daerah 1100-an ini. 1100-an ini juga yang nyerap H2O gitu. Sementara kalau kayak CO2, di sini kan ada CO2 ya. Nah, CO2 ini dia nyerapnya di daerah 200. Sementara kalau hidrogen gitu, hidrogen itu banyak nyerapnya malah di daerah sini. Daerah 6.500-an. Tuh, 650-an berarti. Kalau dalam nanometer ya. Itu. Jadi tiap atom dan tiap molekul itu dia nyerapnya spesifik gitu. Nah, karena dia nyerapnya spesifik, berarti kalau misalnya kita bisa memetakan nih, oh, dipnya ada di mana aja sih? Atau yang terabsorpsi ada di panjang gelombang berapa aja sih? Gitu. Nah, kita tuh bisa tahu jadinya. Oke, si awan yang nyerap ini, itu tuh materi yang ada di dalamnya, atau atom atau molekul yang ada di dalamnya tuh sebenarnya atom atau molekul apa. Gitu. Itu sih. Jadi kita bisa menentukan kayak unsur yang ada di dalam suatu awan dingin ya. Awan dingin ya berarti, yang bisa kita telah. Jadi bukan si sumbernya, tapi lebih ke awan dingin yang menutupi sumber ini. Dari garis absorpsi itu kita bisa tahu. Gitu. Apa aja
yang ada di situ gitu. Karena mereka nyerap secara spesifik tadi. Kemungkinan overlap ada, pasti ada ya. Ada yang berbarengan gitu. Tapi biasanya itu yang diserap nggak cuma di salah satu panjang gelombang gitu. Kalau misalnya contoh yang paling sering hidrogen lah ya. Itu untuk telaah bintang. Nah, hidrogen itu tuh dia tuh nyerap di 650 yang paling kelihatan di daerah visual ya. 650 terus ada di 13 berapa gitu juga ada. Di 3000-an setauku juga 300-an setauku juga ada. Jadi kombinasi antara semua ini tuh bisa kita pakai untuk memastikan ternyata di dalam bintang ini tuh ada hidrogen dengan jumlah yang banyak atau enggak itu juga bisa. Kalau misal jumlahnya banyak, nanti kan dip-nya lebih tajam ya, karena berarti lebih banyak cahaya yang diserap di situ. Gitu. Walaupun ini faktornya ada banyak ya, kalau untuk itu jumlah atau enggaknya itu ya. Kayak misalnya kondisi atomnya sendiri, dia udah kalau di daerah yang panas banget, biasanya absorpsi ini nggak gitu teramati lagi karena elektronnya udah terionisasi, jadi dia udah nggak ngambil apa-apa lagi gitu. Maksudnya dia ngambil lagi juga udah nggak kelihatan lah, karena dia sendiri udah nggak di atomnya. Makanya di daerah-daerah H2, berarti hidrogen terionisasi ya, H2. Daerah-daerah panas itu rata-rata bintang-bintangnya udah terionisasi. Nah itu garis-garis absorpsi kayak gini udah nggak gitu terlalu kelihatan lagi lah. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oh, udah masuk istirahat ya? Oke, sorry. Kalau gitu kita istirahat dulu ya. Kalau nggak salah sampai jam berapa ya Mas Putra? Jam 10 ya? Nggak salah, aku lupa. 9.45, oke. Sip, kalau gitu kita istirahat dulu ya. Sampai jumpa lagi.